Karena menurut gua ya apa salahnya ya kalau memang itu bagus tetap ada di TV One dan juga ada di media digital. Toh banyak acara yang kayak gitu ya. Ya Mata Najwa misalnya ya. Itu juga kan ada di TV ya, di Trans 7 ya kalau gua nggak salah. Kemudian juga ada di media digital. What's wrong with that? Nah, akhirnya berbagai pihak kan berspekulasi nih. Ada tangan-tangan tak nampak yang kayaknya nggak berkenan. Guys, gue punya banyak teman yang merupakan eksponen 98 ya. Orang-orang yang ketika itu masih mahasiswa, masih pakai jaket kampusnya masing-masing, terlibat demo berhari-hari di jalan, bahkan kemudian mondok beberapa hari di Gedung Dewan di Senayan. Mereka manjat ke kubah yang fenomenal itu ya, yang legendaris itu. Dan ketika akhirnya Presiden Soeharto menyatakan berhenti sebagai Presiden Republik Indonesia, menyerahkan tongkat kepemimpinan kepada Bapak B.J. Habibie, anak-anak ini yang masih culun-culun cungkring ini nyebur ke kolam ya kan, sebagai ekspresi rasa syukur. Sekarang mereka udah pada tua, seumuran gua, beberapa bahkan sudah masuk ke lingkaran kekuasaan, beberapa lagi tetap memilih berada di luar dan tetap kritis. Gua ngobrol sama kelompok kedua nih, orang-orang yang tetap berada di luar dan tetap kritis. Gua tanya, apa yang lu rasain ketika ngelihat kondisi Indonesia hari ini? Pertanyaan simpel itu membuat wajah mereka tuh jadi sedih. Beneran, jadi sedih, kayak terpukul banget, dan mereka bilang, beda-beda kalimatnya tapi esensinya sama. Rif, gua nggak nyangka. Gua nggak nyangka bahwa sejarah berulang begini ceritanya. Gua tanya maksudnya apa? Apa yang dulu kita tumbangkan, apa yang dulu kita benci, apa yang dulu kita runtuhkan, ternyata tiba saja hari-hari belakangan ini tegak lagi di hadapan kita. Dan some of them secara spesifik itu menyebut kasus tewasnya 6 Laskar FPI tanggal 7 Desember dini hari yang lalu. Nah, kita berada menjelang akhir tahun nih guys, akhir tahun 2020. Ada satu kata-kata bijak yang dulu dipercaya sebagai hadis Nabi SAW, tapi kalau gue nggak salah ternyata terverifikasi itu bukan hadis ya, tapi tetap merupakan kata-kata bijak. Kalimatnya kurang lebih berbunyi begini, ya. Barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka dia adalah orang-orang yang beruntung. Barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka dia adalah orang-orang yang rugi. Bukan impas ya, rugi. Barang siapa yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, maka dia adalah orang-orang yang celaka. Dahsyat ya kalimatnya. Tadi gue bilang walaupun bukan hadis, tapi bijak luar biasa. Dan ini patut menjadi perenungan kita. So, menjelang akhir tahun ini mari kita flashback. Dalam konteks kehidupan bernegara, yang selalu gue ulang-ulang, salah satu tujuan negara adalah melindungi hak asasi manusia. Ya, kalimat persis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Menurut gua, 3 serangkai ini bicara tentang penghormatan, pemuliaan terhadap hak-hak asasi manusia. Nah, yuk kita cek seperti apa sebenarnya prestasi kita sebagai bangsa, sebagai negara dalam konteks penanganan hak asasi manusia. Ini gue tayangin ya, ini adalah ringkasan dari catatan Kontras, catatan HAM dari Kontras. Nah, poin-poinnya aja, sepanjang Desember 2019 sampai November 2020, berarti 1 tahun ya, telah terjadi 300 peristiwa pelanggaran kebebasan berekspresi. Gue bilang dahsyat ya. Setahun itu kan 360 hari ya, jadi hampir setiap hari terjadi. Setelah mengangkat Prabowo menjadi Menhan, Jokowi juga mengangkat 2 ex-tim Mawar menjadi pejabat Kemenhan. Ya tahu ya kasus tim Mawar waktu di era reformasi ya. Aparat kepolisian semakin lekat dengan kekerasan. Penanganan aksi massa begitu brutal. Extrajudicial killing juga masih sering terjadi. Kasusnya banyak ya, kita nggak usah sebutin satu-satu. Politik legislasi tidak lagi mengindahkan warga untuk berpartisipasi. Kita belum lupa dan tidak pernah boleh lupa ya, kita menolak lupa. Yang paling seru, parah dan epik adalah proses untuk mensahkan Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law. Ya, betapa keluhan dari berbagai komponen masyarakat adalah tidak adanya penyerapan partisipasi masyarakat secara memadai. Kemudian notes berikutnya, penanganan pelanggaran HAM berat diam di tempat. Yes, kita tahu beberapa kasus HAM lama ya, itu sampai sekarang tidak terpecahkan. Padahal Pak Jokowi salah satu janjinya adalah menuntaskan kasus-kasus tadi. Sementara kasus-kasus baru terus bertambah,
Ya, setelah sebelumnya ada kasus Papua, Sigi, dan terakhir adalah tewasnya 6 orang laskar FPI di tangan aparat. Ya, yang membedakan adalah ketika kasus-kasus yang lain setidaknya ada statement dari negara, dari Pak Jokowi sebagai kepala negara. Sedangkan dalam kasus FPI ada statement akhirnya setelah seminggu setelah kejadian, tapi tidak ada pernyataan simpati ataupun pernyataan bela sungkawa. Kemudian gagal menangani COVID-19, salah pendekatan. Death rate sangat tinggi, angka kematian sangat tinggi, betul, kita di atas rata-rata dunia. Lebih memilih pendekatan keamanan, gue tambahin pendekatan politis ya, ketimbang keilmuan kesehatan publik, dana bansos dikorupsi. Ini kita miris. Karena dari hak asasi manusia itu menurut gue, salah satu hak yang paling mendasar adalah hak untuk hidup. Ketika kemudian yang terjadi adalah penyebaran COVID menjadi tak terkendali. Ya walaupun beberapa retorika pejabat mengatakan sudah mulai bisa dikendalikan, sudah mulai melandai. Tapi faktanya terus menerus ya kita dikagetkan dengan angka-angka rekor baru tambahan kasus harian. Sementara negara-negara lain kita tahu sudah mengalami pelandaian jauh sebelum kita. Kalaupun ada yang kembali merangkak naik itu adalah gelombang kedua, ketiga atau bahkan keempat. Kita sampai hari ini belum pernah ngerasain gimana sih ketika kurva itu melandai. Notes lain yang juga cukup serius. Militerisme menguat lagi. Terlibat dalam sejumlah peristiwa kekerasan. Reformasi peradilan militer tak kunjung dilakukan. Terakhir, kekerasan masih terus terjadi di Papua. Ini beberapa notes ya, catatan HAM. Judulnya adalah HAM dalam bayang-bayang otoritarianisme yang dilansir oleh Kontras. Guys, pasca reformasi 98 tadi gue bilang kita sudah memilih secara konsensus, kita memilih jalan demokrasi. Kita sempat menikmati kebebasan, euforia kebebasan di mana kita merasakan nikmatnya bisa bicara dengan bebas, mengekspresikan diri, kemudian juga menyampaikan kritik, berdialektika di ruang publik dan sebagainya. Tapi hari-hari belakangan ini guys, even gue nih sebagai jurnalis, gue terpaksa ya, gue gak tahu nih kenapa gue jadi penakut ya. Gue tuh terpaksa untuk mikir-mikir setiap gue akan mengucapkan sebuah kata. Dulu kalau gue ngomong, gue hampir gak pernah nulis skrip. Karena gue ngerasa gue di negara merdeka dan gue orang merdeka. Kalau gue salah orang akan mengkritik gue dan mengcounter dengan data. But hari ini gue memaksakan diri untuk menulis skrip setiap gue akan ngomong, setiap gue akan bikin podcast. Simply kenapa? Karena gue begitu takut kalau gue salah ngomong dan kemudian gue alih-alih ditegur gue malah diperkarakan. Naudzubillahi min dzalik ya, doain gue dong biar gak kejadian ya. Ntar berkurang lagi satu orang keren kayak gue. Tapi itulah kondisinya ya. Lu bayangin ya, gue baru baca misalnya ya, akun Facebooknya Muhammadiyah itu di take down. Ya. Yang ini dicurigai gara-gara komentar ya dari tokoh-tokoh Muhammadiyah termasuk Pak Bushra Muqaddas yang menyoroti tadi kasus kekerasan yang dialami oleh 6 orang laskar FPI yang tewas. Itu di take down sama Facebook. Gue bingung ini kenapa Facebook jadi ikut-ikutan ya. Yang menarik juga ya misalnya kemudian kasus ini. Lo tahu ya, salah satu talk show terbaik di Indonesia yang berkali-kali dapat penghargaan itu adalah Indonesia Lawyers Club, ILC, yang diasuh oleh Bang Karni Ilyas di TV One. Ya, tiap Selasa malam ya, jam 8, itu 4 jam kalau gue gak salah, wah lama banget. Pokoknya orang bisa sempat masak, ya kan sempat main bola, main badminton gitu ya, itu gak kelar-kelar. Itu pemirsanya banyak banget. Nah kita tahu ya, beberapa kali itu sempat absen ketika memang akan membahas kasus-kasus yang sensitif. Yang gue tahu terakhir misalnya ketika akan membahas kepulangan HRS dan kasus-kasus seputar itu. Nah, tiba saja ya Bang Karni Ilyas tuh mengatakan ya, Dear pencinta ILC sekalian, kami umumkan edisi ini adalah episode terakhir akhir tahun ini dan merupakan episode perpisahan sebab mulai tahun depan berdasarkan keputusan manajemen TV One, ILC dicuti panjangkan sementara waktu. Mohon maaf sebesar-besarnya dan seterusnya. Nah guys, memang kemudian pihak manajemen TV One memberikan klarifikasi ya, bahwa ini kira-kira bukan mematikan ILC, tapi karena ILC ini bekerja sama ya, kerjasama antara TV One dengan pihak independen begitu. Kemudian kontraknya habis memang di 2020 dan sedang dipikirkan untuk memindahkan
ILC ini ke media digital. Karena ya dalihnya ya, kan kalian tahu ya, ILC setelah ditayangkan di TV itu potongan-potongannya ditaruh di kanalnya TV One, kanalnya ILC di YouTube. Katanya itu subscribernya sampai 4 juta, ditonton oleh puluhan juta orang gitu dan seterusnya. Tapi nggak tahu ya, gue agak ngerasa ini alasan yang agak dibuat-buat ya. Sorry kalau gue salah ya, mohon maaf. Karena menurut gue ya apa salahnya ya kalau memang itu bagus tetap ada di TV One dan juga ada di media digital. Toh banyak acara yang kayak gitu ya. Ya Mata Najwa misalnya ya. Itu juga kan ada di TV ya, di Trans 7 ya kalau gue gak salah. Kemudian juga ada di media digital. What's wrong with that? Nah akhirnya berbagai pihak kan berspekulasi nih. Ada tangan-tangan tak nampak yang kayaknya gak berkenan gitu. Dan menurut gue dalam konteks demokrasi ini kelebihan ya. Berlebihan, lebay. Kenapa? Karena menurut gua sebagai seorang jurnalis, TV One itu sudah memenuhi kaidah-kaidah jurnalisme. Lo lihat kan betapa sensitifnya pun sebuah topik itu TV One bukan hanya mengundang orang-orang yang kritis terhadap rejim, tapi juga orang-orang yang pro dan mendukung gitu. Walaupun memang gua lihat belakangan ini ibaratnya pertarungan agak-agak nggak seimbang ya. Orang-orang yang mewakili pemerintah, mewakili istana itu kerap gelagapan memang ya. Ya dibantai, bukan dibantai ya. Maka salah lagi gue ya. Apa namanya dihajar, salah juga ya. Didebat ya sama tokoh-tokoh oposisi. Ya macam Rocky Gerung dan teman-temannya sampai muncul kata-kata sebutan no Rocky no party dan seterusnya. Tapi menurut gue harusnya kan ya punten ya. Pihak penguasa yang kemudian mengirimkan wakil-wakil yang jauh lebih kredibel itu ya. Ya kalau mau kirim profesor beneran kan gitu, jangan kompresor kan gitu. Nah, jadi susah tuh ya. Nah kalau gara-gara itu misalnya betul ya sejatinya itu alasannya sangat gua sayangkan. Sampai-sampai nih Bung Rizal Ramli ngirim ini membalas ya cuitannya Bang Karni. Dia bilang gini, Bang Karni ikut prihatin. Yang kuasa, maksudnya bukan Tuhan ya. Yang kuasa makin lama semakin panik, semakin tidak percaya diri dan semangat otoriternya sedang menggebu-gebu. Takut dengan bayangannya sendiri. This is a temporary retreat. Kegelapan tidak akan lama, akan terbit terang. Gue jadi inget bukunya Raden Ajeng Kartini ya. Habis gelap terbitlah terang. Nah guys, sekali lagi gue ingin menyatakan keprihatinan mendalam. Gue orang yang sangat berbahagia ketika reformasi terjadi dan gue sangat yakin ya demokrasi bagaimanapun sistem buatan manusia. Banyak orang yang gak setuju dengan demokrasi karena punya banyak cacat. Gue setuju, gue sependapat sebagai sistem buatan manusia dia punya banyak sekali kelemahan. Tapi menurut gue ya kalau kita pakai kaidah fikih tetap manfaatnya, benefitnya jauh lebih banyak daripada mafsadat atau masalah yang ditimbulkan. Paling tidak dalam demokrasi ada harapan dan demokrasi menurut gua adalah vehicle yang lebih compatible dengan tujuan kita bernegara. Yang tadi ya yang gua sebut itu. Ya, melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum dan juga mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu menurut gua lebih kompatibel dengan itu. Nah, sehingga kita patut prihatin ketika demokrasi kita justru mengalami kemunduran yang parah. Dan yang gue lebih sedih lagi, ternyata tindakan-tindakan mengekang demokrasi itu bukan cuma datang dari penyelenggara negara. Ya, ada komponen-komponen masyarakat sipil yang justru berkolaborasi dengan negara untuk mengekang kebebasan demokrasi dan sometimes itu lebay. Ada orang dituntut karena alasan yang enggak gitu loh. Ya, dan yang gue sedih aparat meladeni tuntutan itu. Terakhir misalnya gue denger ya, siapa itu Babe Hasan Haikal. Ini konyol banget ya. Jadi di satu pengajian ya, dia tuh menyampaikan testimoninya bahwa dia itu bermimpi berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beberapa kali gitu. Nah, terus ada pihak-pihak yang melaporkan dia kepada yang berwajib, kepada aparat dengan alasan ini sebuah kebohongan. Nah, mimpi-mimpinya Babe Haikal kenapa lu ribut gitu menurut gua. Alasan lainnya nih kalau betul itu orang yang ngerti agama. Kalaupun betul bermimpi ketemu Rasulullah itu gak usah diceritain ke publik. Ya mulut-mulut dia.
Gue sih berharap ya, masih berharap bahwa aparat tidak akan meladeni laporan konyol macam ini gitu loh. Ya masa lu mimpi terus cerita mimpi lu jadi persoalan, negara demokrasi macam apa? Kan bingung kan lu? Gitu. Nah, yang bikin lebih apa ya, lebih mengesalkan ya, adalah ini kita nggak melihat imparsialitas, kita belum ya tepatnya melihat imparsialitas negara atau aparat dalam hal ini. Ketika ada laporan-laporan yang lain mengenai penistaan agama, mengenai perbuatan tidak menyenangkan, mengenai ujaran kebencian dari pihak-pihak yang memang berseberangan dengan pemerintah, itu hampir nggak pernah diproses. Ya, gua ingat di salah satu kanal, satu ormas ya, gua nggak sebut ya nanti jadi masalah lagi kalau gua sebut. Itu ada film My Flag, ya, kalau gua nggak salah Merah Putih versus Radikalisme. Itu film yang sangat menyakitkan, memecah belah dan akan merobek tenun kebinekaan. Ya, ketika diperhadap-hadapkan santri-santri yang berpakaian biasa begitu ya, dengan santri yang dianggap radikal. Ya, karena pakai baju putih, peci putih, pakai cadar yang perempuan, dihadap-hadapkan. Kemudian santriwati yang bercadar bisa dijatuhkan, cadarnya kemudian dilepas. Ini aparat kok nggak do something gitu loh. Ini kan ujaran kebencian dengan bentuk yang paling nyata. Gak ada tuh ya sesuatu yang dilakukan dan dibiarin aja. Nah, maksud gue yang gini-gini ini yang perlu kita sesali. Ya. Nah, tapi gue juga nggak bisa nyalahin negara ya, karena bagaimanapun kalau kita lihat pejabat kita ya dipilih oleh rakyat. Iya kan? Pejabat itu kan dipilih oleh rakyat. Jadi gua inget nih di masa-masa kampanye ya, kalau gua nggak salah kampanye Pilpres 2014 ya. Ini seorang tokoh publik nih, cantik manis karena perempuan ya, kalau laki-laki ganteng ya. Namanya Wanda Hamidah. Nah, Mbak Wanda ini sempat nge-tweet banyak banget ya, ini gue bacain cepet aja ya. Dia bilang gini, "Gerakan hari ini sekedar mengingatkan, kita pernah menentang sistem otoriter, nggak enak hidup di zaman itu." Dia terusin nih, "Jangan sampai nanti nggak bisa ngeritik lagi baru nyesel. Nanti nggak bisa nulis lagi baru nyesel. Nanti punya media di bredel baru nyesel." Ya, apalagi nih dia bilang nih. "Nanti punya anak terus hilang nggak pulang-pulang karena mengkritisi pemerintah baru nyesel. Nanti nggak bisa ke TPS milih pemimpin atau partai yang kita suka baru nyesel. Nanti nggak bisa baca buku atau nonton film yang dibilang mengancam stabilitas nasional dalam tanda kutip ya baru nyesel." Itu aja sih, ngingetin doang. Pernah terjadi soalnya, jangan dipikir tak bisa kembali. Jahil Mbak Wanda, jahil. Gue gak bilang semua yang dikhawatirkan Mbak Wanda ini terjadi, enggak ya, salah kalau gue bilang begitu. Tapi gue juga harus jujur mengatakan at least sebagian dari yang dia sampaikan ya berarti 6 tahun yang lalu ya, itu ya gimana ya kejadian hari ini. Jadi Mbak Wanda ini jangan-jangan ini keturunannya Mama Lawrence ya, atau Mama Lawrence enggak? Cenayang. Cenayang politik itu jabatannya. Nah guys, ini keprihatinan kita. Dan menurut gua kita punya hutang besar kepada founding fathers negara ini. Kita punya hutang besar kepada para pahlawan yang sudah membebaskan negeri ini. Kita punya hutang kepada mahasiswa yang tewas di dalam gerakan reformasi 98. Kita punya hutang pada para korban-korban kekerasan dan juga pelanggaran HAM. Termasuk kita punya hutang kepada 6 anggota FPI yang tewas mengenaskan dalam tragedi kilometer 50 tol Jakarta Cikampek. Apa hutang kita? Untuk memastikan bahwa kemunduran demokrasi dan penghargaan pada HAM ini tidak terus berlangsung dan berlalu begitu saja. Kita punya kewajiban untuk mengembalikan Indonesia ke rel sebagai sebuah negara demokrasi substantif, di mana demokrasi benar-benar merupakan alat bagi masyarakat untuk menyuarakan suaranya dan kemudian bersama-sama mencapai cita-cita kemerdekaannya. Kita tidak ingin sebuah demokrasi yang formal, ya, sekedar demokrasi elektoral, di mana kemudian demokrasi dikooptasi oleh para oligark. Guys, sebagai catatan akhir ya di dalam podcast gua ini, ada satu tulisan yang menurut gua menarik banget ya. Cuman sayang agak panjang ya.
Tulisan ini ada di apa, ya sebentar ada iklan. Dasar nih ngeganggu ya. Tulisan ini ditulis oleh Made Supriyatna ya. Dia adalah peneliti di Lembaga Studi Realino LSR Yogyakarta. Ini ada di mediumnya adalah Kronologi TV atau kronologi.id, sorry ya. Gua nggak akan bacain semua ya. Gua akan potong-potong, nanti gua kasih linknya jadi lu bisa baca lengkap ya. Judulnya adalah Keadilan untuk Muhammad Rizik Syihab. Sejak kemarin ia ditahan oleh Polda Metro Jaya. Tuduhan yang dilontarkan kepadanya adalah pelanggaran protokol kesehatan karena membuat kerumunan saat menikahkan anaknya. Sulit untuk melepaskan penahanan ini dari kacamata politik. Pelanggaran protokol kesehatan terjadi di mana-mana, namun hanya Rizik yang mendapat perlakuan seperti ini. Mengapa seolah-olah hukum berat ke Rizik dan tidak kepada pelanggaran sejenis? Mengapa misalnya saat kampanye pilkada kemarin banyak kandidat kepala daerah yang melanggar dan hanya didenda ringan saja? Padahal kita tahu bahwa ketika didenda pun Rizik sudah membayar kontan 50 juta. Kasus ini berlarut-larut, pembunuhan 6 pengawal Rizik di Jalan Tol Cikampek juga menambah ruwet persoalan. Belum jelas benar apa yang sesungguhnya terjadi. Keterangan polisi di media massa juga berubah-ubah. Ya ini gua potong, nanti lu baca sendiri ya. Nah, ini gua potong ke bawah. Nah ini. Jangan ditanya bagaimana reaksi di dalam negeri. Saya membaca berita bahwa ratusan pendukung Rizik mendatangi Polres Cimahi dan meminta untuk ditahan sama seperti imam besar mereka. Mengapa ini terjadi? Sederhana sekali. Mereka merasakan ketidakadilan. Nurani saya pun merasakan hal yang sama. Sekalipun sedikit pun saya tidak sepakat pada apa yang diajarkan oleh Rizik dan gerakannya. Jadi gue punya notes besar di sini yang perlu di-highlight ya. Nurani keadilan itu adalah sesuatu yang embodied ya. Itu fitrah manusia sebelum dia tertutup oleh angkara murka, oleh syahwat. Jadi menurut gue ketika nurani itu terpelihara, siapapun akan berteriak ketika melihat ketidakadilan. Walaupun mungkin dia berbeda ideologi sekalipun. Ya, berbeda agama dengan orang yang mengalami ketidakadilan atau menjadi korban ketidakadilan. Nah, ini gua potong sedikit, gua lanjut. Para agitator tentu akan memainkan ketakutan-ketakutan terhadap Rizik. Mereka akan menakut-nakuti kaum minoritas. Semakin kaum minoritas ini merasa takut dan tersisih, maka semakin laku pula mereka. Nah, ini ada lanjutannya nih, menarik ya. Mereka akan semakin memanas-manasi para pendukung Ahok dengan mengenang segala macam ketidakadilan yang pernah diterima oleh Ahok. Benar bahwa Ahok diperlakukan tidak adil, tapi siapa yang ikut dalam konspirasi menjatuhkan dia? Bukankah beberapa dari mereka sekarang juga duduk nikmat di kursi kekuasaan? Selain itu, Ahok kalah dalam pemilihan. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi. Ahok kalah dalam pemilihan fair and square. Menurut saya, dia diturunkan lewat pemilihan, bukan dikudeta. Sekalipun ada demonstrasi berjilid-jilid terhadapnya, tapi dia kalah dalam pemilihan. Kita garis bawahi ya, kalah dalam pemilihan. Jadi kalau seandainya nih, kisruh hari ini masih merupakan extension, kelanjutan dari dendam pilkada DKI, nah itu kayaknya kita bangsa yang sungguh lebay. Gue lanjut dikit ya. Mereka yang menggerutu terus-menerus atas kekalahannya pasti juga tidak akan terlalu percaya pada proses demokratis. Nah, ini notesnya ya. Tidak disadari bahwa Ahok kalah karena dia kalah dalam memobilisasi dukungan. Dan bahwa dia tidak mampu meyakinkan orang bahwa dia lebih baik. Demokrasi adalah jika saya menang atau diuntungkan. Nah, ini kan gak benar banget ya. Anda tidak mampu meyakinkan orang bahwa memilih berdasarkan identitas agama itu berarti mengorbankan kesejahteraan material, ketertiban, dan pemerintahan yang efisien seperti yang dia perjuangkan. Untuk saya, orang berhak atas pemerintahan yang mereka pilih sendiri. Kalau mereka memilih untuk memeluk erat-erat identitasnya namun tetap miskin, tidak ada jalan lain. Ini agak tendensius ya. Mereka yang ingin masyarakat lebih makmur dan lebih akomodatif harus berjuang pula untuk itu dan meyakinkan sebagian besar orang untuk memiliki ide yang sama. Nah, ini yang gue mau garis bawahi. Yang tadi itu agak tendensius, tapi terserah lah ya. Masyarakat tidak bisa ditata dengan memainkan perasaan ketakutan terhadap satu kelompok. Juga tidak bisa dengan menang sendiri. Gue garis bawahi. Masyarakat tidak bisa ditata dengan memainkan perasaan ketakutan terhadap satu kelompok. Juga tidak bisa menang sendiri.
Para agitator yang merasa dirinya toleran itu tentu tidak ingin orang memahami keadilan untuk semua orang, termasuk proses hukum yang benar dan adil terhadap Rizik dan para pengikutnya. Bagaimanakah Anda menganggap diri toleran dan penganut kebinekaan jika Anda tidak adil? Jika Anda tidak toleran terhadap pandangan orang lain dan menganggap satu-satunya jalan untuk menegakkan toleransi adalah dengan mengikuti pola pikir Anda dan membungkam suara-suara pro Rizik dan gerakannya. Ya, ini gue nggak terusin karena masih panjang ya, 40 halaman. Ntar linknya gue taruh di bawah ya. Nah guys, di tengah keprihatinan ini gue ingin mengatakan satu. Gue sangat mengapresiasi bahwa Polri sudah cukup terbuka ya. Ya kan, kasusnya diambil alih oleh Mabes ya kan. Kemudian sudah ada satu rekonstruksi yang cukup terbuka ya. Dan di situ digambarkan seperti apa. Perkara kita setuju nggak setuju, percaya nggak percaya itu urusan lain dan sama sekali menurut gue tidak boleh dipaksa. Nah, tapi poin gue begini ya, Polri bisa berperan aktif sebenarnya dalam upaya memulihkan pemuliaan terhadap HAM. Dan bisa bertitik tolak dari kasus ini. Karena setahu gue Polri itu punya satu kode etik ya, yang bersumber dari Perkap ya, peraturan Kapolri. Kalau gue nggak salah tahun 2011 ya, itu ada pasal 7 ya. Nah di situ ditegaskan ya guys bahwa ini kalau gua nggak salah, kalau salah mau dikoreksi. Ditegaskan bahwa seorang anak buah itu wajib menolak perintah atasan ketika perintah itu melanggar norma hukum, norma agama dan beberapa norma yang lain. So poin gua adalah dalam konteks hari ini Polri mestinya bersikap clear. Kalau Polri yakin bahwa dalam kasus penembakan terhadap 6 orang Laskar FPI di kilometer 50 tol tersebut tidak ada kesalahan Polri, ya itu benar-benar penembakan karena membela diri dan seterusnya, sesuai dengan SOP atau sesuai dengan ketentuan dan sesuai dengan mandat yang diberikan, ya tampilkan para pelakunya dan beri penghargaan. Dan saya yakin masyarakat akan kembali memberikan penghargaan kepada orang-orang yang tadi sudah membela NKRI. Tapi kalau memang terjadi kesalahan, dan gue yakin ya Polri bisa menemukan itu nggak susah. Polisi-polisi kita cerdas kok. Mereka punya semua alat untuk itu. Kalau memang terjadi kesalahan pada level apapun ya, pada level pelanggaran SOP atau pada level yang lebih tinggi lagi, menurut gua harusnya dibuka. Karena sesuai dengan kode etik yang ada, harusnya setiap anggota Polri ya mengutamakan untuk membela institusinya, membela marwah dan kehormatan institusinya, bukan sekedar membela anggota-anggotanya, apalagi sekedar membela atasannya. Itu yang gua pahami. Dan kembali gue masih punya harapan bahwa polisi Republik Indonesia adalah bagian dari kita masyarakat sipil yang ingin kembali menegakkan marwah demokrasi melalui penegakan hak-hak asasi manusia. Itu aja dari gue. Terima kasih. Stay tough, smart, and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.